Dia berada di tempat yang benar. Crayons are believed to symbolize hope. Harapan. Harapan? Apa yang tersirat di kepalamu kalau aku berbicara tebus dosamu? Sebagai seorang ibu pastinya kita tuh mau ngelakuin apapun demi anak-anak kita. Dan hal itulah yang rela dilakuin oleh Wening di film Tebusan Dosa. Sebagai seorang ibu, Wening ini siap ngelakuin apa aja demi bisa bersatu kembali dengan putrinya yang telah hilang. Bahkan dia pun rela dihantui dan menebus dosa masa lalunya demi bisa bertemu kembali dengan sang anak. Film Tebusan Dosa ini bakal ngebawa penonton ke dunia yang penuh dengan misteri dan juga kengerian. Film ini pun berhasil menarik perhatian para penggemar film di tanah air. Dan khususnya bagi para penggemar film horor, guys. So, seperti apa gambaran cerita dari film Tebusan Dosa ini? Tebusan Dosa ini merupakan film horor misteri yang dikemas dalam drama yang cukup menyentuh. Film ini nyeritain tentang seorang ibu bernama Wening yang harus kehilangan putrinya setelah ngalamin sebuah kecelakaan. Tapi Wening yakin kalau anaknya ini masih hidup sampai ia mau ngelakuin segala cara untuk bisa nemuin anaknya. Sayangnya usaha yang dilakuin Wening ini justru mengantarkan Wening pada serangkaian peristiwa mengerikan. Yang akhirnya mengungkap rahasia gelap masa lalu Wening yang mengakibatkan hilangnya sang anak. Jadi ceritanya tuh berawal dari seorang ibu bernama Wening yang ngalamin sebuah kejadian tragis. Anak Wening yaitu Nirmala yang berusia 11 tahun hilang secara misterius. Setelah ia mengalami kecelakaan motor yang dikendarai oleh Wening. Kecelakaan itu terjadi di sebuah jembatan yang ada di atas sungai dan sungai itu punya arus yang cukup deras. Kecelakaan itu nggak hanya ngebuat Nirmala hanyut dan hilang aja nih guys. Tapi juga ngebuat ibunya Wening yang bernama Utiah meninggal dunia. Wening ini tentunya ngerasa berdosa dan ia ngerasa bersalah banget atas kejadian tersebut. Sementara itu tim SAR terus ngelakuin pencarian agar Nirmala bisa segera ditemukan. Tapi sayangnya setelah melakukan pencarian mereka pun masih belum bisa nemuin Nirmala. Lalu tim SAR ngasih tahu Wening kalau pencarian harus mereka hentikan. Tim SAR ngeduga kalau Nirmala udah meninggal dan jasadnya Nirmala ini udah ke bawah arus. Saat itu Wening gak terima dong dengan apa yang diomongin sama tim SAR barusan karena ia percaya kalau anaknya itu masih hidup. Dengan segala usaha dan penuh harapan, Wening pun terus mencari Nirmala. Tapi sayang usahanya itu gak berhasil dan Nirmala masih belum bisa ditemuin sampai saat ini. Di sini Wening gak mau putus asa sampai akhirnya ia pun minta bantuan ke seorang pria yang bernama Tetsuya. Yang mana Tetsuya ini adalah seorang peneliti dari Jepang yang mutusin untuk hidup di sebuah kota kecil di daerah Jawa. Tetsuya mau ngebantu Wening karena ia sadar kalau pertolongan sekecil apapun akan sangat berarti bagi mereka yang sedang berduka, guys. Selain minta bantuan Tetsuya, Wening pun minta bantuan seorang dukun yang cukup misterius bernama Mbah Goa. Lalu Mbah Goa ngasih tahu Wening kalau saat ini Nirmala berada di tempat yang gelap. Mbah Goa juga nanya apa yang tersirat di kepalamu kalau dia ngomongin tentang tebus dosamu. Anakmu, Nirmala. Dia berada di tempat yang benar. Tebus dosamu. Dari apa yang dibilang sama Mbah Goa barusan, seakan itu ngasih petunjuk kalau hilangnya Nirmala ini sebagai tebusan dosa bagi Wening, guys. Selain Nirmala yang belum bisa ditemukan, Wening pun harus ngadepin masalah lainnya. Di tengah pencarian Nirmala ini, Wening selalu diteror oleh hantunya Utiah. Di sisi lain ada seorang konten kreator podcast misteri bernama Tirta yang ingin memviralkan tragisnya kehidupan Wening. Selain seorang konten kreator, ternyata Tirta juga merupakan pelatih renangnya Nirmala. Lalu Tirta mengundang Wening untuk jadi bintang tamu di podcastnya. Dan saat Wening jadi bintang tamu, Tirta pun ngebahas tentang hilangnya Nirmala. Di sana Wening cerita kalau Nirmala belum bisa ditemuin sampai saat ini. Sebelumnya tim SAR memang udah ngelakuin pencarian terhadap Nirmala.
Tapi saat ini pencarian itu dihentikan karena mereka percaya kalau Nirmala ini udah meninggal. Selain mengundang Wening ke podcastnya, Tirta juga ikut ngebantu Wening mencari anaknya. Tapi bantuan Tirta ini malah ngebuat Tirta mengungkap rahasia gelap masa lalu Wening yang mengakibatkan hilangnya Nirmala. Sejak saat itu Wening harus menghadapi penyesalan mendalam yang berhubungan dengan dosa yang pernah ia lakukan bersama Wicak di masa lalunya. Dan ternyata dosa Wening dan Wicaklah yang ngebawa petaka bagi Nirmala. Tapi di sini Wening rela menebus dosa-dosanya demi bisa bertemu lagi dengan putrinya yang hilang, guys. Tebusan Dosa merupakan film yang diproduksi oleh rumah produksi Palari Film yang bekerja sama dengan dua rumah produksi lainnya, yaitu Legacy Picture dan juga Showbox. Sebagai informasi, kalau Showbox ini adalah PH besar asal Korea Selatan yang sebelumnya sukses negara film horor yang sangat fenomenal yaitu Exhuma. Menariknya lagi, film ini juga merupakan kolaborasi antara produser film Kabut Berduri dan juga film Exhuma, guys. Film ini digarap oleh sutradara Yosef Anginoen yang sebelumnya telah berhasil mengarahkan film-film yang cukup berkualitas. Contohnya seperti film Istirahatlah Kata-Kata dan 24 Jam Bersama Gaspar. Film Tebusan Dosa ini menjadi film horor pertama yang digarap oleh sutradara Yosef Anginoen. Dan di sini ia juga menulis naskah film ini bersama dengan Alin Sudio. Meski Tebusan Dosa ini menjadi film horor pertama yang digarap oleh sang sutradara, tapi Yosef menjelaskan kalau film ini akan menyajikan sesuatu yang berbeda. Film Tebusan Dosa memang berhasil menarik perhatian banyak penggemar film di tanah air, dan khususnya bagi para penggemar film horor, guys. Selain diproduksi oleh rumah produksi yang cukup ternama dan digarap oleh sutradara yang berbakat, film ini juga dibintangi oleh para cast yang cukup menjanjikan. Contohnya seperti Happy Salma, Putri Marino, Sogen, dan Bisma Mulia. Di film ini Happy Salma dan Putri Marino didapuk menjadi pemeran utamanya. Di sini Happy Salma berperan sebagai Wening, sementara Putri Marino berperan sebagai Tirta. Film Tebusan Dosa ini merupakan film horor misteri pertama bagi Putri Marino sejak debutnya di film layar lebar pada tahun 2017 silam. Film Tebusan Dosa nggak hanya menyajikan elemen horor, tapi juga menggali aspek psikologis sang ibu yang harus menghadapi bayang-bayang mengerikan dari masa lalunya. Film ini ngejanjiin pengalaman berbeda yang gak hanya mengandalkan ketakutan atau kengerian aja, tapi juga punya cerita yang segar dengan estetika sinematik yang memukau. Selain itu, film ini juga dibalut dengan drama hubungan ibu dan anak yang sangat dekat dengan keseharian kita semua, guys. Nah, itulah tadi pembahasan dari film Tebusan Dosa. Dan kalau kamu mau nonton film ini tuh tayang di bioskop pada tanggal 17 Oktober 2024. So, jadi gimana menurutmu tentang film ini? Kalau kamu punya pendapat, info lain, atau mungkin mau diskusiin sesuatu tentang film ini, kamu bisa tulis itu semua di kolom komentar, guys. By the way, jangan lupa untuk ikuti terus channel ini, biar kamu juga gak ketinggalan info-info menarik tentang seputar dunia perfilman. So, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.